Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, PPKN KD 3.2, dan IPS KD 3.1. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo berikut ini. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajah tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Dari teks tersebut, mari kita temukan 5 informasi penting yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, Labuan Bajo salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, banyak wisata di Labuan Bajo. Yang ketiga, pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajah tempat wisata di NTT. Yang keempat adalah wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Yang kelima, fasilitas dan akomodasi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara telah dibangun di Labuan Bajo. Nah, itulah 5 informasi penting dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Berdasarkan bentuk geografisnya, Indonesia terdiri atas pulau-pulau, lautan, dan juga gunung, sehingga banyak sekali objek wisata yang bisa kita temukan di Indonesia. Contohnya seperti Labuan Bajo. Objek wisata Labuan Bajo sangat terkenal di mancanegara, sehingga banyak sekali wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Dengan adanya objek wisata, berdampak pula pada kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Hal itu sangat berdampak bagi kehidupan dan juga perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian masyarakat, misalnya, sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Dengan kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seseorang untuk berwirausaha, memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar, menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata. Misalnya menjadi tour guide untuk menemani selama perjalanan wisata, melindungi dan memberi jaminan keselamatan bagi wisatawan, dan lain-lain. Menjadi supir untuk mengantar atau mempersingkat jarak tempuh wisatawan ke wisata yang dituju. Dibangunnya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Hal ini secara tidak langsung juga melakukan pemerataan pembangunan di kota tersebut. Semakin ramai, maka semakin cepat pula perkembangan di wilayah tersebut. Mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menukarkan mata uang mereka dengan rupiah. Mengenalkan budaya asli Indonesia kepada dunia. Nah, jadi maksud dari mengenalkan budaya asli Indonesia itu seperti saat mengunjungi komplek makam Raja Mataram, Kota Gede di Jogja, wisatawan diwajibkan memakai jarik untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Ini dimaksudkan untuk menghargai leluhur-leluhur terdahulu kita dan mengenalkan budaya asli Jogja kepada wisatawan yang datang.
Itulah beberapa dampak positif yang didapatkan masyarakat sekitar dengan adanya objek wisata, yaitu dengan meningkatkan perekonomian dan juga pemerataan daerah sekitar. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Ada beberapa hak wisatawan saat berada di objek wisata, misalnya hak mendapat keamanan, keselamatan, kenyamanan, kebersihan, keramahan, dan juga pelayanan selama berada di objek wisata tersebut. Para pengelola objek wisata pastinya berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para wisatawan yang datang. Nah, bagaimana ya jika beberapa hak para wisatawan tidak dapat terpenuhi, dan apa yang dapat dilakukan masyarakat sekitar atau pengelola objek wisata untuk memenuhi hak-hak wisatawan tersebut? Nah, tugas kalian, perhatikan gambar-gambar di bawah ini, deskripsikanlah gambar tersebut, lalu analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian, dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.